Kita akan update terkait dengan topik wawancara kita pendengar. Di pagi ini spesial kita hadirkan ya, terkait dengan penguatan sensus ekonomi 2026 dan upaya menekan kemiskinan di Kabupaten Manggarai. Nah, kita akan update bersama dengan Pak Yasef Danu, Kepala BPS Kabupaten Manggarai. Nah, sebelumnya pendengar di pagi ini, yaitu pembangunan daerah tentunya tidak bisa dilepaskan dari data yang akurat ya. Namun, data menjadi dasar pemerintah dalam melihat kondisi masyarakat mulai dari tingkat kesejahteraan, peluang usaha hingga angka kemiskinan. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, presentasi pendudukan miskin di Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 mengalami penurunan itu menjadi 18,10% atau sekitar 65.000 jiwa lebih. Nah, meski demikian tantangan pengentasan kemiskinan ya masih tetap menjadi perhatian bersama. Karena itu Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yaitu mulai dilaksanakan ya pada bulan Mei ini hingga Agustus tahun depan begitu pendengar. Dan ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan kita juga ketahui bahwa sensus ini akan mendata seluruh aktivitas usaha masyarakat mulai dari usaha kecil, UMKM hingga usaha besar. Nah, untuk mengetahui ini lebih lanjut seberapa penting sensus ekonomi 2026 bagi masyarakat Manggarai dan juga bagaimana data ekonomi ini dapat membantu menekan angka kemiskinan. Kita sudah bersama dengan narasumber kita di line telepon Prosa Terari Ende ya, Pak Yasef Dano, Kepala BPS Kabupaten Manggarai. Selamat pagi Pak Yasef. Selamat pagi Bu Angel dan para pemirsa RRI 1ND di mana saja berada. Baik, selamat pagi, salam sukses, salam semangat pagi hari ini Pak. Salam hangat juga dari ND ke Kota Ruteng pagi ini. Bagaimana kabar Kota Ruteng pagi ini Pak? Terima kasih Bu Angel. Pagi ini Kota Ruteng ya cuaca sedikit cerah dan memang sore-sore masih ada sedikit hujan, tapi secara umum sudah membaik cuacanya. Baik, terima kasih. Oke Pak Yasef, kami boleh ketahui ya terkait dengan sensus ekonomi 2026 dan bagaimana upaya menekan kemiskinan di Kabupaten Manggarai dan juga sensus ekonomi ini sudah mulai dilaksanakan pada bulan Mei ini ya Pak Yasef. Nah, Ya. bagaimana BPS melihat juga ya terkait dengan sensus ekonomi 2026 ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai ini Pak Yosef? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Angel dan para pendengar RRI di mana saja berada. Untuk Kabupaten Manggarai persiapan sensus ekonomi ini terus kita lakukan. Pada saat ini memang sebenarnya sesuai jadwal ini kami terus juga melakukan komunikasi, koordinasi diplomasi ini dengan semua stakeholder yang ada ini, termasuk dukungan Pemda dan juga pihak-pihak lain baik itu swasta. Di samping itu juga secara internal juga BPS secara keseluruhan baik itu di Manggarai maupun wilayah lain, kami sementara mengikuti proses untuk perekrutmen petugas, calon petugas ini kita lakukan secara terbuka ini dalam rentang waktu tanggal 8 sampai 11 ini kita buka pendaftarannya ini. Oke. Kemudian juga persiapan-persiapan lain juga BPS NTT juga ini sementara kami mengirim calon-calon instrukturnya ini. Yang hari ini juga mengikuti pelatihan di Kupang dari seluruh wilayah di NTT ini. Dari secara keseluruhan sebenarnya kami di Manggarai ini sudah siap juga untuk mensukseskan sensus ekonomi ini karena banyak dukungan ini baik dari Pemda maupun dari pihak swasta lainnya ini. Iya. Barangkali itu mungkin informasi sementara kaitan persiapan kami. Terima kasih. Baik. Iya. Selain itu juga ya Pak Yosef, boleh diketahui juga nih beberapa waktu lalu RRI juga mendapat bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Manggarai saat ini ya Pak Yosef Ya, ya. ya. Baik. Nah, BPS mencatat angka kemiskinan di Manggarai menurun pada tahun 2025. Nah, menurut Bapak Yosef, bagaimana Ya, faktor ya. ini turut ya mempengaruhi penurunan dan juga seperti apa nanti dalam sensus ekonomi 2026 ini? Baik, terima kasih Bu Angel dan para pendengar RRI.
pada prinsipnya BPS baik itu BPS Manggarai maupun BPS secara keseluruhan, tugas kami adalah memotret ini kondisi real di lapangan ini. Misalnya kaitan dengan turunnya angka kemiskinan ini, Mhm. tentunya ini barangkali perlu kita ketahui bersama bahwa ada program-program yang dilakukan oleh berbagai pihak ini, Iya. baik itu barangkali pemerintah daerah maupun swasta lainnya ini. Mhm. Dan peran kami di BPS ini sebenarnya hanya memotret ini, melakukan pendataan-pendataan, dan angkanya misalnya penurunan itu sebenarnya adalah hasil kerja keras dari semua pihak. Sekira Iya. itu barangkali untuk apa, untuk Mhm. bisa diketahui bahwa BPS tidak ada program khusus untuk melakukan apa, Mhm. program-program pengentasan kemiskinan, Mhm. tapi kami yang mendata atau memotret kondisi di lapangan. Seperti itu kira-kira. Iya, baik. Nah, terkait dengan sensus ekonomi juga nih Pak Yasef yang nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Manggarai. Nah, seperti apa ini data sensus ekonomi nanti yang akan dilakukan dengan data-data eh, ekonomi ya, baik UMKM di Kabupaten Manggarai. Apakah nanti akan didata secara menyeluruh begitu Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Parwisa. Mungkin perlu diketahui bahwa Mm-mm. data sensus ekonomi nanti secara menyeluruh, Mm-mm. baik itu usaha kecil, menengah, besar ini, usaha-usaha program maupun digital ini, karena ini juga harapannya untuk kita bisa mengetahui secara keseluruhan nanti terkait dengan berbagai kegiatan ekonomi di wilayah kita yang terkecil di tingkat desa ini. Mm-mm. Dan saya kira ini juga erat kaitan juga misalnya kaitan dengan misalnya program-program pemerintah untuk melakukan pembinaan atau mungkin peningkatan terhadap berbagai usaha ekonomi di wilayah Manggarai secara khusus ini. Iya. Dan juga kita bisa mengetahui pemetanya ini, kondisi usaha kita itu seperti apa di setiap wilayah nanti ini. Jadi ini barangkali mungkin harapan kami nanti melalui sensus ekonomi ini kita sudah bisa dapat mengetahui Mm-mm. jumlah usaha kita menurut lapangan usahanya, skala usaha dan juga apa wilayah, sehingga siapapun yang nanti melakukan apa berbagai program ini, data kita sudah tersedia. Mm-mm. Mm-mm. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan selain itu juga Pak Yosef laksanakan nanti ya atau akan didata dalam sensus ekonomi 2026 apa saja nanti yang memang harus didata seperti itu ya Pak Yosef ya terkait dengan Ya, ya. angka kemiskinan juga tadi yang ada di Kabupaten Manggarai ini seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi mungkin yang pertama dulu ini yang Mm-mm. terkait dengan data sensus ekonomi ini. Mm-mm. Yang perlu disiapkan nanti tentunya apa terkait dengan detail daripada usaha dari masing-masing ini. Jadi seperti apa ini misalnya kaitan dengan apa nama usahanya, kaitan dengan apa, bagaimana karakteristik usahanya, misalnya jumlah tenaga kerjanya, dan juga misalnya apakah menggunakan internet, kemudian terkait dengan apa aktivitas lingkungannya, lalu kegiatan-kegiatan ekonomi apa kreatif lainnya ini. Mm-mm. Dan juga barangkali yang tidak kalah penting juga data ekonominya, misalnya apa nilai pengeluaran dari perusahaan itu selama Mm-mm. tahun 2025 ini. Iya. Dan yang terakhir misalnya kaitan dengan apa data sosial ekonomi keluarga ini juga sangat penting ini. Mm-mm. Nanti ada apa 41 variabel juga itu yang ditanyakan juga untuk melakukan pemutakhiran terkait dengan kondisi sosial ekonomi juga. Mm-mm. Jadi sekali jalan nanti kita bisa mengumpulkan dua data besar ini. Iya. Baik. Selain itu juga nih Pak Asef, apakah nanti usaha-usaha kecil seperti kios, usaha rumahan maupun penjual makanan ya, petani dan juga penenun akan didata nih Pak Asef? Baik, terima kasih Bu. Jadi mungkin barangkali secara garis besarnya semua didata ini kecuali pertanian dan itu yang apa tidak didata ini. Mhm. Kalau misalnya kaitan dengan usaha pertambangan penggalian misalnya pasir, batu-batuan, Mhm. kemudian misalnya industri pengolahan baik tenun, batu bata, kemudian kaitan kios-kios, perdagangan, itu nanti semua didata ini, termasuk juga dengan apa angkutan jasa-jasa. Intinya adalah selain pertanian tadi ini, itu barangkali yang tidak kita data nanti ini. Mhm. Iya. Baik. Apa yang menjadi tantangan juga nih Pak Asef dalam sensus ekonomi 2026 ya nanti yang akan dilaksanakan di Kabupaten Manggarai?
Jadi baik Ibu, jadi terima kasih. Ini memang data Mhm, sensus ekonomi ini kan sangat penting ini untuk kita bisa memotret kondisi mhm, perekonomian kita di wilayah Manggarai ini. Karena itu barangkali kejujuran dari responden dari para pengusaha juga ini sangat penting untuk bisa menyampaikan data kondisi usaha atau perusahaannya sesuai dengan kenyataannya ini, sehingga untuk berbagai intervensi program ini bisa benar-benar sesuai dengan kondisi dari masing-masing usaha nanti di mhm, Kabupaten Manggarai secara khususnya ini. mhm, Saya kira itu barangkali mungkin pentingnya tadi kejujuran dari usaha para pengusaha, dan juga barangkali juga termasuk kami nanti petugas yang kami rekrut juga ini, kami juga sangat mengharapkan nanti mereka yang kami rekrut ini juga mengikuti pelatihan SOP, sehingga data kami kumpulkan ini benar-benar sesuai dengan pedoman yang disiapkan secara nasional. mhm. Seperti itu Bu ya. Iya. Baik, Pak Yosef, boleh diketahui juga tadi ya terkait dengan perekrutan untuk, sensus ekonomi 2026. Ini untuk Ya. beberapa wilayah nih Pak Yosef dan membutuhkan beberapa, orang begitu ya dalam perekrutan ini nih Pak? Baik Ibu, jadi secara Mhm, Kabupaten Manggarai ini kami memang sudah ada database awal ini. Database awal ini yang pernah kami rekrut di akhir tahun 2025 ini, kurang lebih sekitar 290-an lah ini. mhm, Tapi karena kebutuhan petugas nanti kami sekitar 370-an ini, maka BPS membuka ruang untuk kami di daerah ini secara keseluruhan untuk minta tugas tambahan ini. Mengapa merekrut petugas tambahan ini? Karena di samping kami melakukan sesi ekonomi dalam bulan Mei sampai Agustus ini, ada juga kegiatan-kegiatan rutin lainnya dari BPS ini. Jadi mhm, semua tetap berjalan ini. Contoh tadi misalnya untuk ada sakernas, ada survei-survei lainnya ini, sehingga perlu taman-taman petugas ini untuk mhm, mhm. mendukung semua kegiatan dari BPS ini secara khusus untuk sensus ekonomi ini. Iya, Jadi kami masih rekrut untuk data sensus ekonomi ini sampai dengan tanggal 11 ini kurang lebih kebutuhannya sekitar 300-an nanti ini. Seperti itu 300. gambarannya. Iya, iya, baik. Nah, bagaimana juga nih Pak Yosef terkait dengan sensus ini nanti akan dilihat pemanfaatan teknologi usaha juga ya bagi, Betul ini. masyarakat di Kabupaten Manggarai. Apa yang menjadi, alasan utama nih Pak Yosef? Baik Ibu, karena sekarang ini kan sudah era digitalisasi ini. Jadi banyak juga para pengusaha-pengusaha kita ini, Mhm, baik yang secara kecil ini menggunakan IT ini. mhm, Nah ini barangkali juga yang kadang-kadang kita susah melihat secara kasat mata ini. Misalnya usaha-usaha online berbagai bisnis ini. Tapi itu barangkali kalau pendekatan dari rumah ke rumah ini, kemudian kita menggali informasi, kita bisa mengetahui sudah sampai berapa banyak usaha yang menggunakan digitalisasi atau e-commerce ini. Kadang-kadang juga misalnya untuk pemasaran sekarang kan banyak, entah itu melalui Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah mhm. ini barangkali juga kita melalui SE ini kita bisa mendapatkan data pemetaan terkait dengan usaha yang menggunakan digitalisasi seperti ini. Mhm, mhm. Itu barangkali Bu. Iya, dan di, kesempatan pagi ini juga ya Pak Yosef, nanti, apa ya, manfaat langsung begitu yang dirasakan masyarakat dalam data ekonomi daerah yang semakin akurat begitu, Pak? Baik Ibu, terima kasih. Memang ini sebenarnya tanpa disadari juga sebenarnya para pengusaha atau usaha kecil ini juga bisa mendapatkan manfaatnya nanti. Mhm, Karena ini akan terbentuk database ini. Database ini nanti kan bisa digunakan oleh berbagai pihak ini, misalnya terkait dengan kondisi dari usaha-usaha kami di Manggarai misalnya. Seperti apa misalnya kaitan dengan permodalannya, kendala-kendalanya, mhm, sehingga nanti bisa barangkali ada pihak-pihak tertentu, entah itu dari pemerintah atau pihak lain juga yang misalnya dalam waktu-waktu ke depan bisa melakukan pembinaan, entah itu melalui pelatihan dan lain sebagainya. Atau mhm, juga barangkali ada juga pihak-pihak lain juga yang berupaya untuk melakukan buka usaha baru untuk mendukung misalnya usaha-usaha yang sudah ada misalnya nih. mhm, Jadi itu barangkali sangat baik juga untuk baik untuk internal kami di Manggarai maupun juga untuk
pihak luar nanti seperti itu. Baik, dan semoga ini juga nanti berjalan dengan lancar begitu ya Pak Yosef ya? Siap Bu, memang Iya. sampai sejauh ini karena kami tidak sendirian ini, Mhm. dari berkat dukungan ini dari tingkat terkecil misalnya dari kepala desa, lurah, kecamatan ini, sampai dengan Pak Bupati, wakil juga mendukung, demikian juga dengan Forkompinda dan juga barangkali yang pihak-pihak lain juga. Mhm. Terus kami melakukan koordinasi komunikasi untuk mendukung kegiatan SE ini. Mhm. Iya, baik. Nah, di kesempatan terakhir nih ya Pak Yosef, boleh diketahui bagaimana harapan BPS terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Manggarai? Baik Ibu, terima kasih. Yang pertama ini juga mungkin karena sementara proses rekrutmen ini, harapan kami juga calon-calon petugas yang sementara kami rekrut ini juga benar-benar juga dari hati mereka untuk ikut ambil bagian sehingga nanti ada keseriusan juga menjadi petugas nanti mengikuti prosesnya mulai dari rekrutmen, pelatihan dan juga pelaksanaan lapangannya ini. Demikian juga misalnya Mhm. kami dari BP juga kita harapkan juga melalui pelatihan instruktur juga ini kami bisa mendapatkan instruktur yang benar-benar nanti Mhm. berkualitas, bisa transfer knowledge atau juga untuk mengajar petugas kami. Mhm. Dan di pihak lainnya itu juga kita sangat mengharapkan juga peran dari masyarakat secara khusus misalnya para pelaku usaha ini untuk nanti menyambut petugas ini dengan baik dan juga memberikan informasi sesuai dengan apa yang mereka tanyakan ini. Mhm. Karena kerahasiaan data juga pasti dijamin oleh undang-undang ini. Ya, data-data individu baik dari usaha kecil besar nanti ini tidak akan disebarluaskan, tapi murni untuk kepentingan pendataan SE ini untuk bisa Mhm. diolah lebih lanjut ini. Mhm. Dan juga kami sangat berharap juga dukungan selama ini di tingkat bawah ini secara khusus dari RT RW dan juga nanti Pak Desa maupun Lurah serta camat dan juga barangkali sampai dan pimpinan tertinggi yang selama ini juga sudah mendukung dan terus mendukung kami untuk pelaksanaan lapangannya nanti sampai dengan selesai nanti di 31 Agustus nanti. Jadi Iya. barangkali itu mungkin harapan kami, Bu. Baik, dan semoga dengan harapan-harapan ini segala kegiatan dalam sensus ekonomi 2026 berjalan dengan baik dan lancar gitu ya Pak, dan betul-betul didata secara akurat. Gitu ya Pak Ya ya? Bu, terima kasih banyak ya Bu. Jadi kami juga terima kasih nih Sarkusin RRI juga yang turut membantu ini sudah berapa kali bahkan terus barangkali berulang ini Mhm. membantu untuk menghimbau dan juga menyampaikan siaran-siarannya terutama kaitan dengan berbagai kegiatan BPS ini khususnya sisi ekonomi ini. Jadi terima kasih juga atas dukungannya dari RRI. Baik, terima kasih kembali Pak Yosef untuk kesempatannya bersama Prosat RRI di pagi hari ini. Semoga dengan adanya sensus ekonomi 2026 yang ada di Kabupaten Manggarai dapat melihat kondisi usaha masyarakat yang lebih nyata dan juga memahami potensi ekonomi lokal hingga menyusun program yang tepat ya Pak ya untuk membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai. Baik, Baik ya Bu, terima kasih banyak ya. Selamat pagi. baik, selamat pagi Pak. Ya, itu tadi ya pendengar terkait dengan bagaimana kita update ya sensus ekonomi 2026 dan upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai untuk menekan kemiskinan di Kabupaten Manggarai itu sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat ya dalam memberikan data yang jujur dan akurat sangat penting demi pembangunan yang lebih baik ke depan. Selamat pagi untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI ND. Kami masih dengan informasi lainnya.